Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Zumratu Fauziah selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan dan Desain Pembelajaran. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan komponen-komponen perencanaan pembelajaran. Saya Gendut Nanda Pramesti sebagai moderator. Ada 6 komponen perencanaan pembelajaran. Yang pertama, analisis karakteristik siswa dan menilai kebutuhan pembelajaran. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Mbak Khalifah. Yang ketiga, analisis tugas belajar. Yang keempat, merancang evaluasi pembelajaran yang akan disampaikan oleh Mbak Siti Lutfiatun Nikmah. Yang kelima, pengembangan sistem penilaian autentik. Yang keenam, membuat perencanaan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Duratun Nasihah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komponen-komponen perencanaan pembelajaran. Ada 6 komponen-komponen perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu analisis karakteristik siswa dan menilai kebutuhan pembelajaran. Dalam pembelajaran komponen yang pertama ini yaitu analisis karakteristik siswa yang merupakan salah satu kepentingan dalam pembelajaran. Analisis karakteristik siswa itu sendiri dapat dipahami yaitu aspek-aspek atau kualitas perseorangan siswa, yang mana yang dimaksud itu yaitu bakat, minat, sikap belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal yang dimiliki peserta itu, ataupun latar belakang keaktifan dalam lingkungan pembelajaran. Karakteristik siswa sangatlah berpengaruh dalam memilih strategi pengelolaan yang berkaitan dengan bagaimana menata pengajaran, khususnya yang komponen-komponen strategi pembelajaran. Agar sesuai dengan karakteristik perseorang siswa, menilai kebutuhan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dan keputusan-keputusan tentang prioritas dalam suatu konteks, misalnya konteks pembelajaran. Menurut Superman bahwa seringkali orang campur adukan kebutuhan dengan keinginan. Yang dimaksud dengan kebutuhan itu sendiri yaitu kesenjangan antara keadaan yang sekarang dengan yang seharusnya. Kebutuhan yang menjadi prioritas itu dipecahkan adalah permasalahan, sehingga dapat dikatakan kalau orang menyebut kebutuhan, pikiran kita mengkaitkannya dengan permasalahan. Sehingga dapat dikatakan kalau orang menyebut kebutuhan, pikirannya itu mengkaitkannya dengan masalah. Sedangkan keinginan atau cita-cita terkait dengan pemecahan terhadap suatu masalah. Sebagaimana contoh yaitu seorang siswa kelas 8, seharusnya dia tuh harus sudah bisa belajar, sudah mengerti bagaimana artinya caranya bersuci. Nah, di sisi lain itu dia itu tidak bisa bagaimana caranya bersuci. Jadi, kebutuhan pembelajaran adalah bagaimana membuat semua siswa dapat menjelaskan ketentuan bersuci secara teori serta dapat dilaksanakan prakteknya. Kebutuhan-kebutuhan seperti itu perlu diidentifikasi dan dianalisis dulu sebelum kita mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu menilai kebutuhan pembelajaran, di mana dalam komponen analisis karakteristik siswa yang kedua ini menilai kebutuhan pembelajaran, maksudnya kegiatan yang sangat penting dilakukan sebelum kita mengembangkan kegiatan pembelajaran. Lebih-lebih lagi untuk kegiatan yang sama sekali baru. Pada umumnya, apabila kebutuhan yang mendasar telah diidentifikasi dan dianalisis, hambatan-hambatan telah diidentifikasi,
alternatif pemecahan masalah telah dianalisis dan ditentukan prioritasnya. Maka dalam kegiatan pengembangan berikutnya hal ini kadang-kadang tidak perlu dilakukannya lagi. Ada menurut Teach dan Carey ada 3 komponen kelompok orang yang dapat dijadikan sumber informasi dalam mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik itu sendiri, yang kedua yaitu masyarakat terutama orang tua, yang ketiga yaitu pendidik termasuk pengajar atau pengelola program pendidikan. Dapat diambil secara umum, informasi yang dicari dalam proses menilai kebutuhan pembelajaran adalah kompetensi siswa saat ini untuk dibandingkan dengan kompetensi yang seharusnya dikuasai untuk melaksanakan tugas dengan baik. Namun di dalam penilaian kebutuhan tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan sebelum jelas masalah yang sebenarnya. Seperti hanya siswa yang tidak melakukan sesuatu sebagaimana yang diharapkan. Seperti seharusnya dia menghadiri pembelajaran, tidak mengerjakan tugas, itu ia pun tahu perilaku itu buruk, tidak boleh dilakukan, tapi ia melakukannya. Ia pun tahu bagaimana seharusnya, penyebab sesungguhnya harus kita cari. Sebagai pendidik itu kita harus dicari terlebih dahulu, mungkin tempat tinggalnya terlalu jauh dari sekolahan, sedangkan kendaraan di sana itu minim. Mungkin pula pekerjaan yang di rumah dalam membantu keluarganya banyak menyikat waktu dalam belajar. Apabila faktor penyebabnya adalah kedua kemungkinan di atas, tentu saja penyelesaiannya bukan dengan memberikan pembelajaran atau kegiatan belajar tambahan. Untuk menghindari kesalahan dalam memutuskan cara pemecahan masalah, perlu diikuti langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran berikut ini. Yang pertama, menentukan kesenjangan atau mengidentifikasi prestasi siswa. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk kegiatan pembelajaran yang paling tepat. Yang ketiga, menentukan populasi sasaran yang dapat mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Berdasarkan uraian-uraian di atas, yang perlu dipahami adalah bagaimana menilai kebutuhan pembelajaran adalah merupakan langkah-langkah awal dari kegiatan menentukan tujuan pembelajaran umum. Karena jika kegiatan itu sendiri tanpa dikaitkan dengan penulisan tujuan pembelajaran umum tidak ada manfaatnya. Oleh sebab itu, informasi yang diperoleh dianalisis dan hasilnya dijadikan dasar untuk merumuskan tujuan pembelajaran umum dan komponen pembelajaran. Komponen-komponen perencanaan pembelajaran yang kedua yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Menurut Swekartawi, tujuan pembelajaran merupakan inti dari proses belajar mengajar. Oleh sebab itu, semua kegiatan pembelajarannya lain seperti hanya bahan ajar, cara mengajar, organisasi pembelajaran, dan bentuk evaluasi harus mengacu kepada tercapainya tujuan pembelajaran. Dengan demikian, kegiatan pertama dalam merancang pembelajaran adalah menetapkan dan merinci tujuan pembelajaran. Dan langkah berikutnya adalah menentukan pokok-pokok bahasan agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Dengan demikian, tujuan pembelajaran merupakan rumusan yang jelas dan membuat pernyataan tentang kemampuan dan tingkah laku peserta didik setelah mengikuti suatu program pembelajaran tertentu untuk satu topik atau subtopik tertentu yang dirumuskan dalam suatu kalimat dengan menggunakan kata kerja yang dapat diamati dan dapat diukur. Ada 3 tujuan pembelajaran yang menjadi dominan menurut jenis kemampuannya. Pertama yaitu tujuan yang mempunyai titik berat kemampuan berpikir tersebut. Tujuan kawasan kognitif. Kemampuan ini meliputi mengingat, terus memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis,
mengevaluasi. Yang kedua, tujuan yang mempunyai fokus keterampilan melakukan gerak fisik disebut tujuan dalam kawasan psikomotif. Kawasan psikomotif terdiri dari kemampuan meniru, melakukan suatu gerak, memanipulasi gerak, merangkaikan berbagai gerakan, melakukan gerakan dengan tepat dan wajar. Yang ketiga, tujuan afektif berhubung dengan perasaan, emosi, sistem nilai, dan sikap hati yang menunjukkan penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu. Tujuan afektif terdiri dari yang paling sederhana, yaitu memperhatikan suatu fenomena sampai dengan kompleks yang merupakan faktor internal seorang seperti pribadi dan hati nurani. Karena kawasan afektif ini terliputi menerima nilai, merespon terhadap nilai, menghargai nilai yang ada, mengorganisasi nilai, dan mengamalkan nilai-nilai secara konsisten. Dalam pembelajaran kegiatan aspek tersebut dipandang sebagai aspek yang terintegrasi, tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Pembagian domain tersebut hanya sekedar untuk memudahkan perumusan tujuan pembelajaran. Namun yang perlu diingat bahwa tujuan dan kawasan manapun harus dirumuskan dalam kalimat dengan kata kerja dan bersifat operasional dan serta menunjukkan kegiatan dapat dilihat. Adapun ciri-ciri tujuan pembelajaran yang baik. Yang pertama, maksud, tujuan, dan pesan harus jelas, terinci. Pesan harus berisi perilaku belajar yang diharapkan dimiliki oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, tujuan pembelajaran sebaiknya dinyatakan dengan kata kerja operasional, yaitu kata kerja yang dapat menunjukkan perbuatan yang dapat diamati dan hasilnya dapat diukur. Yang ketiga, tujuan pembelajaran sebaiknya digunakan untuk menentukan strategi pembelajaran. Yang selanjutnya, untuk pembelajaran dapat memudahkan guru dan dalam menyusun tes dan penilaian keberhasilan siswa dalam belajar. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran sebaiknya berorientasi pada siswa, bukan pada gurunya. Komponen yang ketiga yaitu analisis tugas belajar atau learning task analysis. Sebelum melakukan analisis tugas belajar atau analisis materi, maka yang perlu difahami adalah bagaimana jenis-jenis materi yang harus difahami agar materi-materi tersebut dapat dianalisis dan disusun sesuai dengan struktur atau urutannya yang baik dan sesuai. A. Jenis-jenis materi. Fakta menurut Merrill, fakta adalah informasi tentang nama orang, tempat, kejadian, julukan, istilah, dan simbol. Selain itu, fakta juga mengenai hubungan antar informasi tersebut. Sebagai contohnya, es dihubungkan dengan rasa dingin. Konsep. Yang dimaksud konsep di sini yaitu sekelompok fakta atau data yang banyak, memiliki ciri-ciri yang sama dan dapat dimasukkan ke dalam satu nama label. Pada dasarnya, konsep memiliki dua sifat, yaitu konkret atau nyata, serta abstrak. Konsep nyata mengandung aspek kebendaan dan dapat dilihat. Contohnya seperti kursi. Kursi secara umum adalah benda nyata yang berfungsi sebagai tempat duduk. Sedangkan konsep abstrak, contohnya seperti gagasan, pandangan, atau pendapat seseorang terhadap sesuatu hal. Prinsip. Yang dimaksud prinsip di sini merupakan menarik dua atau lebih konsep sedemikian rupa, sehingga konsep-konsep itu saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, semakin primitif suatu masyarakat, lingkungan hidupnya akan makin mempengaruhi cara hidup masyarakat itu. Selanjutnya, prosedur. Yang dimaksud prosedur di sini ialah langkah-langkah mengerjakan sesuatu
sesuai dengan prosedur atau aturan tertentu, atau materi yang berkaitan dengan bagaimana melakukan sesuatu. Contohnya yaitu cara mengukur suhu badan dengan menggunakan termometer. B. Analisis tugas belajar atau analisis struktur materi. Analisis tugas adalah proses menjabarkan perilaku umum menjadi perilaku khusus yang tersusun secara logis dan sistematik, di mana kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengidentifikasi perilaku-perilaku khusus yang menggambarkan perilaku umum secara lebih terperinci. Dengan melakukan analisis pembelajaran, akan tergambar susunan perilaku atau keterampilan khusus dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Baik jumlah maupun susunan perilaku atau keterampilan tersebut akan memberikan keyakinan kepada pengajar bahwa perilaku umum yang tercantum dalam standar kompetensi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang C. Macam-macam struktur perilaku. Menurut Suparman, bila perilaku atau keterampilan umum diuraikan menjadi perilaku khusus, akan terdapat 4 macam susunan. Yang pertama, struktur hierarkikal. Struktur perilaku ini adalah kedudukan dua perilaku yang menunjukkan bahwa salah satu perilaku hanya dapat dilakukan bila telah dikuasai perilaku yang lain. Misalnya, perilaku B hanya dapat dipelajari bila seseorang telah dapat melakukan perilaku A. Kedudukan perilaku A dan B disebut hierarkikal. Yang kedua, struktur prosedural. Struktur perilaku ini adalah kedudukan beberapa perilaku yang menunjukkan satu set urutan penampilan perilaku, tetapi tidak ada yang menjadi perilaku untuk yang lain. Walaupun kedua perilaku khusus itu harus dilakukan berurutan untuk dapat melakukan suatu perilaku umum, tetapi setiap perilaku itu dapat dipelajari secara terpisah. Yang ketiga, struktur pengelompokan. Di samping perilaku-perilaku khusus yang dapat diurut sebagai hierarkikal dan prosedural, terdapat perilaku-perilaku khusus yang tidak mempunyai ketergantungan satu sama lain, walaupun semuanya berhubungan, dan dalam keadaan seperti itu, garis penghubung antara perilaku khusus yang satu dan yang lain tidak diperlukan. Yang keempat, yaitu struktur kombinasi. Suatu perilaku umum, bila diuraikan menjadi perilaku-perilaku khusus, sebagian tersebar akan terstruktur secara kombinasi antara struktur hierarkikal, prosedural, dan pengelompokan. Komponen yang keempat yaitu merancang evaluasi pembelajaran. A. Makna dan fungsi evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh informasi tentang keefektifan proses pembelajaran dalam membantu siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal. Secara umum dapat dikatakan, evaluasi pembelajaran adalah penilaian atau penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan peserta didik ke arah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam hukum. Dan hasil penilaian ini dapat dinyatakan secara kuantitatif maupun kualitatif. Dari pengertian tersebut, tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mendapatkan data pembuktian yang akan mengukur sampai di mana tingkat kemampuan dan keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, evaluasi menempati posisi yang penting dalam proses pembelajaran. Karena dengan adanya evaluasi pembelajaran,
Kebiasaan pembelajaran tersebut dapat diketahui. B. Evaluasi hasil belajar. Menurut Winkel, yang dinilai sebenarnya hanyalah proses pembelajaran, tetapi penilaian atau evaluasi itu diadakan melalui peninjauan terhadap hasil yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Peninjauan evaluatif yang pertama memusat perhatian pada produk atau efek yang dihasilkan oleh siswa sesuai dengan tujuan-tujuan instruksional yang harus dicapai. Dan evaluasi ini disebut dengan evaluasi produk. Kemudian peninjauan evaluasi yang kedua yaitu memusatkan perhatian pada komponen-komponen dari proses pembelajaran itu sendiri. Dan evaluasi ini disebut dengan evaluasi proses. Evaluasi produk dan evaluasi proses bersifat komplementer atau saling melengkapi. Evaluasi produk dengan evaluasi produk dapat diselidiki apakah dan sampai berapa jauh tujuan-tujuan instruksional telah tercapai. Tujuan-tujuan itu merupakan hasil belajar yang seharusnya diperoleh siswa. Bukan sembarang hasil belajar yang akan dievaluasi, melainkan hasil belajar yang sesuai dengan tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan, baik menurut aspek isi maupun menurut aspek perilaku. Maka dari itu, dalam rangka evaluasi produk, siswa selalu dituntut untuk memberikan prestasi-prestasi tertentu yang akan menampakkan hasil belajar secara nyata dan yang relevan bagi tujuan instruksional. Evaluasi produk di sini dapat digunakan untuk yang pertama, mendapatkan informasi tentang masing-masing siswa sampai sejauh mana mereka telah mencapai tujuan-tujuan instruksional. Yang kedua yaitu mendapatkan informasi tentang suatu kelompok siswa sampai berapa jauh kelompok itu mencapai tujuan-tujuan instruksional. Selanjutnya yaitu evaluasi proses. Evaluasi proses itu mencakup segala usaha yang terarah, terencana, dan sistematis untuk meneliti proses belajar mengajar yang telah menghasilkan suatu produk, baik terhadap fase perencanaan maupun terhadap fase pelaksanaan. Evaluasi proses juga menggunakan metode-metode tertentu. Ada beberapa metode yang dapat diterapkan dalam evaluasi proses. Yang pertama yaitu metode observasi, yang kedua yaitu wawancara, dan yang terakhir yaitu laporan tertulis oleh para siswa. 5. Pengembangan sistem penilaian autentik. Penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan, proses, dan pengeluaran pembelajaran. Oleh sebab itu, penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Istilah asesmen merupakan sinonim dari penilaian, pengukuran, pengujian, atau evaluasi. Istilah autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliabel, serta konseptual penilaian autentik lebih bermakna secara signifikan dibandingkan dengan tes pilihan ganda serta terstandar sekalipun. Penilaian tersebut mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba membangun jaring, dan lain-lain. Dengan demikian, penilaian autentik harus mampu menggambarkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan apa yang sudah atau belum dimiliki oleh peserta didik. Bagaimana mereka menerapkan pengetahuannya, dalam hal apa mereka sudah atau belum mampu menerapkan perolehan belajar, dan sebagainya. Atas dasar itu, guru dapat mengidentifikasi materi yang sudah layak dilanjutkan dan untuk materi apa pula kegiatan remedial harus dilakukan. Jenis-jenis penilaian autentik: 1. Penilaian kinerja, 2. Penilaian proyek, 3. Penilaian portofolio, dan 4. Penilaian tertulis atau tes. Yang keenam,
Pembuatan perencanaan pembelajaran. Membuat perencanaan pembelajaran merupakan suatu proses analisa dari kebutuhan dan tujuan belajar, pengembangan sistem penyampaian untuk mencapai tujuan termasuk pengembangan materi, kegiatan belajar mengajar, dan kegiatan hasil belajar siswa, mencobakan merevisi semua kegiatan mengajar dan penilaian siswa. Guru adalah desainer atau perancang. Guru adalah desainer pembelajaran dan sekaligus juga pengelola kegiatan belajar mengajar. Untuk dapat melakukan tugasnya baik sebagai pengelola kegiatan pembelajaran, guru perlu mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam membuat desain pembelajaran, perencanaan pengetahuan dan keterampilan dalam membuat desain pembelajaran. Perencanaan pembelajaran itu merupakan alat yang dapat membantu mereka dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Hal ini memerlukan latihan dan kerjasama dengan guru lain, terutama guru yang mengajar bidang studi yang sama. Dengan mengkomunikasikan perencanaan pembelajaran yang dibuatnya kepada guru lain, diharapkan guru tersebut akan memberikan feedback tentang perencanaan pembelajaran itu. Feedback tersebut dapat digunakan untuk melakukan penyempurnaan pembelajaran itu. A. Cara menyusun perencanaan pembelajaran. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa perencanaan pembelajaran merupakan suatu rencana yang sistematik dari suatu pengajaran yang akan diajarkan kepada siswa. B. Prinsip-prinsip menyusun perencanaan pembelajaran. Sebelum kita dapat menyusun suatu perencanaan pembelajaran, perlu dilakukan prinsip-prinsip dalam menyusunnya. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Tujuan dan sumber yang ada harus jelas lebih dahulu sebelum kita membuat perencanaan. 2. Masing-masing komponen dalam perencanaan pembelajaran harus saling membantu dalam pencapaian tujuan. 3. Proses yang ditempuh memungkinkan untuk melakukan koreksi terhadap kemajuan. 4. Perencanaan pembelajaran harus didesain sedemikian rupa sehingga dapat sejalan dengan kegiatan lain. 5. Tidak satupun komponen atau prosedur dapat dirubah tanpa menimbulkan pengaruh terhadap komponen atau prosedur lain. 6. Koordinasikan kebutuhan lainnya seperti tenaga, biaya, fasilitas, peralatan, dan waktu melaksanakan rencana pembelajaran tersebut. 7. Nilailah hasil belajar siswa berdasarkan tujuan hasilnya untuk merevisi dan menilai setiap fase dari rencana yang memerlukan penyempurnaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang disampaikan. Jadi ada 6 komponen perencanaan pembelajaran. Yang pertama, analisis karakteristik siswa dan menilai kebutuhan pembelajaran. Yang di dalamnya menilai kebutuhan pembelajaran. Karakteristik siswa adalah aspek-aspek atau kualitas perseorangan seperti bakat, minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal hasil belajar yang telah dimiliki oleh siswa tersebut. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Kegiatan pertama dalam merancang pembelajaran adalah menetapkan dan merinci tujuan pembelajaran. Dan langkah berikutnya adalah menentukan pokok-pokok bahasan agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Yang ketiga, analisis tugas belajar. Analisis tugas adalah proses penjabaran perilaku umum menjadi perilaku khusus yang tersusun secara logis dan sistematik. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengidentifikasi perilaku-perilaku khusus yang menggambarkan perilaku umum secara lebih terperinci. Yang keempat, merancang evaluasi pembelajaran. Penilaian atau evaluasi itu diadakan melalui peninjauan terhadap hasil yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran itu, dan melalui peninjauan terhadap komponen-komponen yang sama-sama membentuk proses pembelajaran.
Yang kelima, mengembangkan sistem penilaian autentik. Penilaian autentik harus mampu mengabarkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan apa yang sudah atau belum dimiliki oleh peserta didik. Bagaimana mereka menerapkan pengetahuannya, dalam hal apa mereka sudah tahu atau belum mampu menerapkan perolehan belajar, dan sebagainya. Yang keenam, membuat perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran itu merupakan alat yang dapat membantu mereka dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Dengan analisa dari kebutuhan dan tujuan belajar, pengembangan sistem penyampaian untuk mencapai tujuan termasuk pengembangan materi, kegiatan belajar mengajar, dan kegiatan hasil belajar siswa, mencobakan merevisi semua kegiatan mengajar dan penilaian siswa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.